Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu tentang latar belakang. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan desain induk pendidikan nasional, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah mengembangkan program pendidikan budaya dan karakter bangsa untuk 129 dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dalam program tersebut, dicantumkan ada 18 nilai budaya dan karakter bangsa yang dikembangkan melalui program persekolahan. Adapun 18 nilai budaya dan karakter bangsa tersebut yaitu 1 religius, 2 jujur, 3 toleransi, 4 disiplin, 5 kerja keras, 6 mandiri, 7 demokratis, 8 kreatif, 9 rasa ingin tahu, 10 semangat kebangsaan. 11 cinta tanah air, 12 menghargai prestasi, 13 bersahabat atau komunikatif, 14 cinta damai, 15 gemar membaca, 16 peduli lingkungan, 17 peduli sosial, dan 18 tanggung jawab. Adapun tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2. Memajukan kesejahteraan umum, 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke, selanjutnya saya Arahma akan menjelaskan mengenai materi politik luar negeri Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia. Alinea pertama dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea ini mengandung suatu pernyataan subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari perjuangan, tugas kewajiban kepada bangsa atau pemerintah Indonesia untuk senantiasa berjuang melawan setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa. Pendirian yang sedemikian itu yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 NKRI serta akan tetap menjadi landasan pokok dalam pengendalian politik luar negeri Indonesia. Kemudian kita masuk ke definisi politik. Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Nah, untuk melaksanakan tujuan-tujuan tersebut itu perlu kita tentukan kebijaksanaan umum atau public policies yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber dan resource yang ada. Untuk melaksanakan kebijaksanaan itu, kita perlu memiliki kekuasaan atau power dan kewenangan atau authority yang akan dipakai baik untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin akan timbul dalam proses tersebut. Kemudian politik itu mengandung aspek-aspek diantaranya ada negara, kekuasaan, kemudian pengambilan keputusan atau decision making, kemudian polisi, dan 135 pembagian atau alokasi menurut Budiarjo 1998 halaman 8 sampai dengan 13. Kemudian kita masuk ke politik nasional. Definisinya adalah asas haluan usaha kebijaksanaan dari negara dalam mencapai tujuan nasionalnya dengan membina dan menggunakan potensi nasional, sumber daya nasional, dan sarana serta prasarana nasional. Hakikatnya, politik nasional adalah kebijaksanaan nasional yang menjadi landasan serta arah bagi penyusunan konsep strategi nasional. Kemudian, politik nasional itu meliputi 4 hal. Yang pertama ada politik dalam negeri yang diarahkan kepada mengangkat, meninggikan, dan memelihara hakikat, derajat, dan potensi rakyat Indonesia yang pernah mengalami kehinaan dan kemelaratan akibat penjajahan menuju sifat-sifat bangsa yang terhormat dan dapat dibanggakan.
Yang kedua, ada politik luar negeri yang bersifat bebas aktif, anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Mengabdi kepada 136 kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat, serta diarahkan kepada pembentukan solidaritas antar bangsa, terutama bangsa-bangsa Asia Afrika dan negara-negara non-elit. Kemudian, yang ketiga, ada politik ekonomi yang bersifat swasembada atau swadaya dengan tidak berarti mengisolasi diri, tetapi diarahkan kepada peningkatan taraf hidup dan daya kreasi rakyat Indonesia sebesar-besarnya. Kemudian yang keempat, atau yang terakhir, yaitu politik itu mengandung aspek-aspek sebagai berikut. Politik pertahanan keamanan yang bersifat defensif aktif dan diarahkan kepada pengamanan serta perlindungan bangsa dan negara, serta usaha-usaha nasional dan penanggulangan segala macam tantangan, ancaman, dan hambatan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip politik luar negeri bebas aktif. Seperti yang kita ketahui bahwa di pembukaan UUD 1945, kita menganut paham politik bebas aktif yang dicetuskan oleh salah satu tokoh proklamasi yakni Muhammad Hatta. Lantas, apa sih maksud dari politik bebas aktif ini? Nah, pengertian bebas di sini itu bermaksud bahwa Indonesia bebas menentukan penilaian dan sikapnya terhadap masalah yang ada di dunia. Indonesia memiliki hak untuk bebas dan tidak terikat oleh salah satu blok atau kubu di dalam dunia gitu. Lalu arti aktif di sini adalah Indonesia aktif dalam ikut andil gitu dalam menciptakan perdamaian dunia. Jadi sesuai dengan prinsip Pancasila dan prinsip yang kita cetuskan di pembukaan UUD 1945 bahwa kita ingin melaksanakan perdamaian dan bahwa kemerdekaan itu adalah milik setiap bangsa. Nah, lalu selanjutnya ada 3 hal yang harus dijalankan dalam politik luar negeri Indonesia. Nah, pertama, yaitu ada meningkatkan kualitas aspek diplomasi Indonesia ini untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Lalu yang kedua, ada melanjutkan komitmen Indonesia dalam pemantapan integrasi regional dan pembentukan identitas bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga, ada meneruskan komitmen Indonesia terhadap upaya pemantapan perdamaian dunia. Nah, ini 3 hal yang harus dijalankan oleh politik luar negeri Indonesia. Nah, seperti yang tadi sudah kita singgung di slide sebelumnya, bahwa ada 3 hal yang harus setidaknya dijalankan oleh politik luar negeri Indonesia. Oleh karena itu, sekarang ada 3 program politik luar negeri yang untuk mewujudkan 3 aspek tadi harus dijalankan oleh Indonesia. Yang pertama, pemantapan politik luar negeri Indonesia dan pengoptimalisasian diplomasi Indonesia. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja politik luar negeri kita dan diplomasi kita, untuk memberikan kontribusi bagi proses demokrasi, stabilitas politik, dan juga untuk persatuan nasional. Lalu program yang kedua ada peningkatan dalam kerjasama internasional. Nah, ini tujuannya untuk supaya optimal peluang kita dalam berdiplomasi dan bekerjasama di kancah internasional. Lalu yang program terakhir ada penegasan komitmen terhadap perdamaian dunia. Nah, ini bertujuan untuk membangun dan mengembangkan semangat multilaterisme dalam memecahkan berbagai persoalan keamanan di tingkat dunia. Konsep hubungan internasional kerap dipersamakan dengan konsep hubungan luar negeri, politik luar negeri, dan juga politik internasional. Padahal ketiga konsep ini memiliki perbedaannya masing-masing. Untuk itu akan saya jelaskan, politik luar negeri merupakan rangkaian cara yang dilakukan oleh negara untuk melakukan hubungan dengan negara lain dengan tujuan mencapai tujuan dari negara tersebut serta kepentingan nasional dari negara yang bersangkutan. Nah, jika hubungan luar negeri merupakan keseluruhan hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Nah, yang terakhir merupakan hubungan internasional, di mana yang terakhir adalah politik internasional, di mana merupakan politik antar negara yang meliputi tujuan, kepentingan, dan tindakan serta
semua dari negara, serta proses interaksi antar negara ataupun antar negara dengan organisasi internasionalnya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Hidayat. Saya di sini akan menjelaskan poin yang C, yaitu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Indonesia secara resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950 dengan suara bulat dari para negara-negara anggota. Hal tersebut terjadi kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui konferensi Meja Bundar. Indonesia dan PBB memiliki keterikatan sejarah yang kuat karena kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tahun 1945, tahun yang sama ketika PBB didirikan, dan sejak tahun itu pula PBB secara konsisten mendukung Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan mandiri. Adapun peran-peran Indonesia atau prestasi Indonesia dalam PBB yaitu, pertama, pemerintah Indonesia menunjuk Lambertus Nicodemus Palar sebagai wakil tetap pertama Indonesia di PBB. Duta Besar Palar bahkan sudah memiliki peran besar dalam usaha mendapatkan pengakuan internasional kemerdekaan Indonesia pada saat konflik antara Belanda dan Indonesia pada tahun 1947. Selanjutnya yaitu, Indonesia sebagai anggota PBB tergabung dalam beberapa lembaga PBB, diantaranya yaitu ICOSOC, ILO, dan FAO. Merupakan salah satu prestasi Indonesia di PBB adalah saat Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Selanjutnya yaitu, Indonesia terlibat dalam pasukan perdamaian PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda untuk misi perdamaian di negara yang mengalami konflik. Pencapaian negara Indonesia di Dewan Keamanan atau DKPBB adalah ketika pertama kali terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 1974 hingga 1975. Indonesia terpilih untuk kedua kalinya menjadi anggota tidak tetap DKPBB untuk periode 1995 hingga 1996. Poin selanjutnya yaitu Mokhtar Kusuma Atmaja, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, terpilih sebagai anggota ILC pada periode 1992 hingga tahun 2001, yang merupakan prestasi Indonesia di International Law Commission atau ILC PBB. Dan untuk poin selanjutnya, pada tahun 2006, Indonesia terpilih sebagai salah satu dari 47 negara anggota PBB yang menjadi anggota pertama Dewan HAM. Indonesia kemudian terpilih kembali menjadi anggota Dewan HAM untuk periode 2007 hingga 2010 melalui dukungan 165 suara negara anggota PBB. Baik, saya Dita Kesha Putriwiono akan melanjutkan presentasi peran Indonesia dalam ASEAN. Indonesia sebagai bagian dari kawasan Asia Tenggara khususnya dan dunia pada umumnya, menyadari pentingnya menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara lain di berbagai belahan bumi. Hal ini sesuai yang tertuang dalam tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia memiliki peran aktif dalam organisasi ASEAN sebagai sesama negara dalam satu kawasan, satu ras, satu rumpun, hubungan negara-negara di Asia Tenggara. Menyadari akan hal itu, maka Indonesia menjadi salah satu negara pemrakarsa berdirinya ASEAN. Peran Indonesia dalam ASEAN hingga saat ini terus-menerus ditingkatkan. Bahkan kawasan ASEAN menjadi prioritas utama dalam politik luar negeri Indonesia. Negara Indonesia selalu aktif berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTT atau pertemuan-pertemuan ASEAN. Indonesia sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN. Berikut adalah beberapa kegiatan saat Indonesia menjadi tuan rumah pada acara ASEAN. Yang pertama yaitu KTT ASEAN pertama yang diselenggarakan di Bali pada 24 Februari 1976. Di dalamnya berisi Deklarasi ASEAN Bali Concord 1, berisi sebagai program yang akan menjadi kerangka kerja sama ASEAN seterusnya.
Kerjasama ini meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Yang kedua yaitu perjanjian kerjasama dan persahabatan. Dalam perjanjian ini diambil kesepakatan prinsip-prinsip dasar dalam hubungan satu sama lain. Prinsip ini antara lain tidak campur tangan urusan dalam negeri satu sama lain, menyelesaikan perselisihan dengan cara damai, dan menolak penggunaan ancaman atau kekerasan. Yang kedua yaitu pertemuan non-formal pemimpin negara ASEAN pertama. Pertemuan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 30 November 1996. Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari keputusan yang dihasilkan dalam KTT kelima ASEAN di Bangkok pada bulan Desember 1995. Yang terakhir yaitu KTT ASEAN ke-9. KTT ASEAN ke-9 diselenggarakan di Bali pada tanggal 7 Oktober 2003. Dalam KTT ASEAN ini dilahirkan Deklarasi ASEAN Bali Concord II. Sebagai kelanjutan dari Bali Concord I 1976, Bali Concord II memiliki fungsi memperkuat visi ASEAN 2020. Dalam Bali Concord II ditetapkan komunitas ASEAN yang didasarkan atas 3 pilar, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (ASC), Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC), dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASCC). Negara-negara ASEAN telah menyepakati gedung sekretariat ASEAN bertempat di Jakarta. Di gedung inilah Sekretaris Jenderal ASEAN bertugas. 3 orang tokoh dari Indonesia pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN, yaitu H.R. Darsono pada tahun 1977 sampai 1978, Umar Jadi Nyotowijono pada tahun 1978 sampai 1979, dan Rusli Nur pada tahun 1989 sampai 1992. Baik, di sini saya Faradina akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yakni mengenai pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Nah, di mana bangsa dan negara yang merdeka itu kan bebas dari penjajahan ataupun berdaulat, tidak mampu untuk hidup sendiri tanpa bantuan dan juga kerjasama dari negara lain. Nah, oleh sebab itu, bangsa Indonesia membutuhkan pengakuan dari negara lain secara de facto. Lalu, para pendiri negara atau founding father itu akan menjalin hubungan dengan negara seperti Amerika Serikat, Belgia, Mesir, Australia, dan juga sebagainya. Nah, sehingga Indonesia itu akan mendapatkan pengakuan kemerdekaan secara resmi dari negara yang lain. Lalu yang selanjutnya itu ada faktor-faktor diperlukannya hubungan kerjasama internasional. Nah, di mana yang pertama itu ada faktor internal atau faktor dalam negeri, dan juga yang kedua itu ada faktor eksternal. Nah, di mana faktor internal atau dalam negeri itu contohnya seperti adanya rasa khawatir akan ancaman kehidupan negara, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Kemudian yang kedua itu ada faktor eksternal, di mana untuk faktor eksternal itu sebuah negara tidak dapat hidup sendiri. Hubungan diperlukan untuk memecahkan masalah-masalah negara seperti masalah politik, lalu ada masalah hukum, ekonomi, sosial budaya, keamanan, serta ketahanan negara. Hubungan internasional bangsa dan negara Indonesia itu ditunjukkan untuk yang pertama, itu untuk membentuk negara kesatuan dan kebangsaan yang demokratis. Lalu yang kedua, membentuk masyarakat yang adil dan makmur, serta material dalam NKRI. Kemudian yang ketiga, menjalin hubungan baik dan kondusif antara Republik Indonesia dengan dunia internasional. Kemudian yang keempat, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia, menjaga keselamatan negara. Kemudian yang kelima itu ada mendapatkan bantuan kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat apabila kebutuhannya itu belum dapat dipenuhi secara mandiri oleh negara. Kemudian yang keenam, membangun perdamaian internasional sehingga masyarakat Indonesia itu dapat makmur. Kemudian yang ketujuh, menciptakan persaudaraan segala bangsa sehingga pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam 144 Pancasila, lalu ada pembukaan UUD 1945 dan filsafat negara.
Baik, saya Vina Lavinia di sini akan menjelaskan materi yang selanjutnya yaitu peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok. Nah, untuk negara Indonesia, gerakan non-blok atau GNB merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan tujuan, cita-citanya, dan untuk itu Indonesia senantiasa berusaha secara konsisten dan aktif membantu berbagai upaya ke arah pencapaian tujuan dan prinsip-prinsip gerakan non-blok. Nah, GNB mempunyai makna yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai negara netral yang tidak memihak. Hal tersebut terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa yang pertama yaitu kita bisa lihat pada PPT. Yang pertama yaitu menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Selain itu diamanatkan pula bahwa Indonesia itu, nah ini Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, kedua mandat tersebut merupakan falsafah dasar gerakan non-blok. Nah, di sini juga kita dapat melihat gambar. Ini adalah contoh dari gerakan non-blok ya. Sesuai dengan sistem politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia memilih untuk menentukan jalannya sendiri dalam upaya membantu tercapainya perdamaian dunia dengan mengadakan persahabatan dengan segala bangsa. Sebagai implementasi dari politik luar negeri yang bebas dan aktif itu, selain daripada itu, sebagai salah satu negara pendiri GNB, Indonesia juga senantiasa setia dan memegang teguh pada prinsip-prinsip dan aspirasi GNB. Nah, sikap yang secara konsisten ditunjukkan Indonesia dalam kiprahnya pada masa kepemimpinan Indonesia pada tahun 1992 sampai 1995. Nah, dalam kurun waktu 3 tahun dipimpin Indonesia, GNB ini berhasil menunjukkan peran yang penting dalam peraturan politik global. Nah, lewat Jakarta Message, Indonesia ini memberi corak baru pada gerakan ini dengan meletakkan titik berat kerjasama pada pembangunan ekonomi. Meskipun demikian, politik dan keamanan negara-negara sekitar tetap menjadi perhatian. Dengan kontribusi positif selama ini, Indonesia dipercaya untuk turut menyelesaikan berbagai konflik regional, antara lain yaitu konflik berdarah di Kamboja, gerakan separatisme di Filipina, dan sengketa di Laut Cina Selatan. Nah, kendati pun sekarang Indonesia sudah tidak lagi menjabat sebagai pimpinan GNB, tetapi peranan negara Indonesia tidak mengalami penurunan, akan tetapi semakin meningkat. Sebagai anggota GNB, Indonesia ini akan tetap berupaya menyumbangkan peranannya untuk kemajuan GNB di masa yang akan datang dengan mengoptimalkan pengalaman yang telah didapat selama menjadi ketua GNB. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah politik nasional merupakan asas haluan perjuangan kebijaksanaan dari negara dalam mencapai tujuan nasional. Apabila cita-cita nasional serta tujuan nasional masih berbentuk konsepsional serta teoritis, maka politik nasional telah membentuk aktualisasi yang bersifat praktis. Politik luar negeri yang bersifat bebas aktif, anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk serta manifestasinya, mengabdi kepada kepentingan nasional serta amanat penderitaan masyarakat serta diarahkan pada pembentukan solidaritas antar bangsa, terutama bangsa-bangsa Asia Afrika dan negara-negara non-alignet. Secara umum, korelasi internasional dimaknai menjadi korelasi yang memiliki sifat global yang mencakup semua hubungan yang terjadi melampaui batas-batas negara. Konsep hubungan internasional oleh para pakar sering disebut sama atau dipersamakan dengan konsep politik internasional, yaitu hubungan luar negeri serta politik luar negeri.
Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan kata, kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.